Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Direktur Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga, Dr. Eka, yang saya hormati, dari BPH, Ustadz Mahuri Arwi, dari PDM, sudah ada belum? Ketua PDM, ya. Mas Prapto, para wakil direktur, dan segenap sivitas Hospitalia PKO Muhammadiyah Purbalingga, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini dapat bersilaturahim dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas diri kita, ya, utamanya adalah ya, supaya pemahaman dan pengamalan al-Islam kita semakin hari semakin baik. Nah, sebenarnya 9 Golden Habit ini masuk di dalam standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah. Di situ mesti ada monefnya, monitoring dan evaluasi terhadap pengamalan 9 Golden Habit. Ya, meskipun di dalam Sirsma tidak disebutkan secara eksplisit 9 Golden Habit, tetapi nilai-nilai atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Golden Habit itu masuk di dalam indikator penilaian SDM dari Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, pada kesempatan ini, sebenarnya Dr. Eka minta saya ini sudah lama ini, sejak kita ada rakor di Jogja, ya, cuman nampaknya waktu itu terus ada COVID, tidak sempat, nah baru kepikiran untuk diselenggarakan secara online. Ini sebenarnya biasanya materi ini disampaikan, ya. Ini kemarin yang online itu di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang itu 5 sesi, 5 kali 1,5 jam. Di selama Ramadan itu 5 sesi. Nah, kalau yang offline daring itu seperti di Rumah Sakit Islam Jakarta itu biasanya one day training, mulai jam 8 pagi sampai asar. Nah, ini Pak Prapto, waktu saya berapa menit ini? Yeah. Secukupnya, Pak. Nah, Oke, nanti kita bisa sampai asar. Tapi nanti kalau misalnya tidak bisa tuntas, ya bisa dilanjutkan pada kesempatan lain. Ya. Nah, di samping itu mungkin saya undang kepada seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga untuk mengikuti Golden Habit Forum, ya, yang ini diselenggarakan ya, sebenarnya oleh FKUAD, di backup oleh MPKO, oleh teman-teman MPKO dari tim SDI. Nah, ini tiap Sabtu pagi, mulai setengah 6 sampai setengah 8, 1 jam saja seminggu. Ini waktu baratnya jam 5.30 sampai jam 6.30. Nah, monggo silahkan diikuti. Saya sudah bagi tautannya ke Pak Prapto itu. Nanti Pak Prapto bisa men-share ke teman-teman. Insya Allah besok pagi kajian kita tentang adab, ya, habit keempat, ya, besok tentang masalah pembicaraan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kita sekarang ini berada
di dunia untuk masa tertentu. Masa tertentu itu kepada kita diberikan jatah waktu namanya al-asr. Nah, al-asr ini adalah ya, masa yang ditetapkan buat kita berada di dunia. Masing-masing kita al-asrnya berbeda. Ada yang mungkin seperti saya sudah lebih 60 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada mungkin yang masih 30-an tahun, ada yang 40-an tahun. Nah, nanti sampai seberapa lama, wallahualam, tidak ada di antara kita yang tahu. Nah, selama al-asr ini, itu sumpah Allah, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam menjalani waktu itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu yang perjalanannya adalah perjalanan dalam keberuntungan. Nah, perjalanan kita ini ya, ini adalah perjalanan menuju Allah. Karena kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita lakukan, ya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah. Tentu kita berharap nanti ketika berjumpa dengan Allah, Allah tersenyum kepada kita. Kemudian mempersilahkan kita bergabung bersama dengan orang-orang soleh dan menempati surganya. Layak untuk dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu ya kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku. Nah, ini yang kita harapkan, ya, ini yang kita harapkan. Sehingga di dalam perjalanan menuju Allah ini kita mesti lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita paham apa maksud Allah menciptakan kita di dunia ini. Nah, perjalanan kita ini sebenarnya mengemban tugas. Tugas apa? Tugas sebagai khalifah. Nah, tugas sebagai khalifah ini kita lakukan sebagai bagian ibadah kita. Ya, jadi perjalanan di dunia kita ini, ya, ini adalah untuk apa? Untuk ibadah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, untuk kepentingan itu Allah telah membekali kita kitab Al-Quran, ya, dan sunnah Rasulnya. Nabi kita memberikan pesan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tuzillu abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, ya, kitab Allah, dan sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Ya. Itu bekal yang Allah berikan buat kita supaya perjalanan kita tidak tersesat. Ini ada yang sudah ba'da zuhur, ada yang sudah ba'da asar, ya, jelang maghrib, ya, ada yang belum zuhur. Ya. Ini posisi kita saat ini. Ya. Tugas sebagai khalifah fil ardh, ya, ini adalah tugas mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini adalah tugas kepemimpinan.
Setiap kita itu mempunyai tugas kepemimpinan. Setiap kita ada tugas kepemimpinan, ya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Ya, paling kecil kita mempunyai kepemimpinan di lingkup keluarga. Ya. Wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Yang jadi suami, pemimpin keluarganya. Nah, sekarang ini Dr. Eka, pemimpin Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga. Ya, masing-masing kita mempunyai, ada yang menjadi kepala bagian, ada yang menjadi kepala ruangan. Itu adalah tugas-tugas kepemimpinan. Dan setiap tugas kepemimpinan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah menampakkan kehendak Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti berbagai potensi bumi dan mendayagunakan sesuai syarat. Ini adalah tugas keilmuan. Ya, jadi tugas kekhalifahan itu ada tugas kepemimpinan, ada tugas keilmuan. Nah, Bapak Ibu yang dokter itu ada tugas keilmuan, profesi kedokteran. Itu adalah bagian tugas kekhalifahan. Yang perawat, bidang keperawatan. Ya. Yang apoteker di bidang kefarmasian. Semua kita mempunyai tanggung jawab keilmuan masing-masing. Ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Yang kesemuanya itu, kalau diniati sebagai ibadah, itu akan menjadi amal soleh. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah tugas kepemimpinan, apakah tugas keilmuan, kalau kita niatkan ya litaqarrub ilallah untuk ibadah, maka dia menjadi bagian amal soleh kita. Nah, apa itu ibadah? Ya. Qaror Majelis Tarjih ya, sudah kita pahami bersama ya. Al-ibadatu ya at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi wal amali bima azina bisyari. Ibadah itu adalah upaya mendekat kepada Allah dengan cara mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berbuat sesuatu sesuai syariah. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah segala yang diizinkan Allah. Nah, seperti pekerjaan Bapak Ibu sekalian, ya, itu masuk bagian ibadah umum, memberikan layanan pasien, memberikan perawatan pasien, apakah pasien sakit biasa atau COVID. Itu kalau diniatkan litaqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, dia bernilai. Tapi kalau tidak diniatkan litaqarrub ilallah, ya tidak ada nilai ibadahnya. Maka ya, ini sesuatu hal yang bagi kita ya berada di Rumah Sakit Muhammadiyah ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah kita menuju surga Jannatun Naim. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, niatnya mesti lurus. Ya. Kalau kita niatkan bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah itu untuk ibadah, maka setiap energi yang kita keluarkan, bikin capek, bikin ya mungkin nggak nyaman, ya berhadapan dengan pasien-pasien yang begitu mungkin cerewet, ya, kita tetap sabar, maka semuanya itu akan meningkatkan nilai ibadah kita. Jadi kalau niatnya sekedar untuk mendapatkan nafkah, ya, maka haknya cuma nafkah. Jadi kalau niatnya saya bekerja di PKO Purbalingga itu untuk mendapatkan nafkah, ya haknya nafkah saja.
Oleh karena itu, eman-eman, ya, niatkan untuk ibadah, maka setiap apa yang kita lakukan, insya Allah akan bernilai ibadah. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa membackup fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi. Kita punya media untuk mengaktualisasikan baik tugas keilmuan maupun tugas kepemimpinan, itu dua-duanya bisa kita aktualisasikan di rumah sakit kita ini. Jadi kita bekerja sekaligus mengaktualisasikan tugas-tugas kekhalifahan. Ini di backup oleh apa? Oleh persyarikatan. Di mana persyarikatan ini mempunyai visi yang sesungguhnya dengan visi persyarikatan itu akan membawa kita melakukan tugas-tugas persyarikatan itu akan menjadi selaras. Mari kita lihat apa visi persyarikatan. Nah, persyarikatan kita itu mempunyai visi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini visi Muhammadiyah. Nah, visi ini diharapkan menjadi tangga untuk memasuki gerbang surga Jannatun Naim, untuk mendapatkan keridhaan Allah yang abadi. Ini penjelasan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Dan di situ, di dalam mukadimah anggaran dasar alinea yang terakhir itu disebutkan salah satu fungsi Muhammadiyah adalah mengantarkan umat Islam ke gerbang surga Jannatun Naim. Jadi Muhammadiyah itu tugasnya apa? Mengantarkan umat Islam ke gerbang surga Jannatun Naim. Ada yang bertanya, kenapa kok nanggung cuman sampai ke gerbangnya saja? Kenapa tidak sampai surganya? Nah, jawaban saya adalah gerbang surga itu adalah kematiannya orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh itu kalau mati dia sudah sampai gerbang surga. Nah, setelah sampai gerbang itu perjalanan selanjutnya masih panjang. Ya, dia masih melalui alam kubur, nanti masih melalui yaumil mahsyar, baru kemudian setelah hisab ditempatkan di surga. Nah, perjalanan di alam kubur, ya, penantian di alam kubur sampai yaumil mahsyar itu nanti Muhammadiyah sudah tidak campur tangan. Jadi Muhammadiyah sudah tidak ngurusi, nanti tidak ketemu lagi PDM Purbalingga di kubur. Nah, jadi Muhammadiyah hanya mengantarkan sampai kematian. Jadi kalau sudah mati, bagaimana umat ini ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sehingga perjalanan berikutnya akan aman. Ini perlu kita breakdown menjadi visi pribadi kita masing-masing. Sehingga masing-masing kita perlu berusaha untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang berprofesi, monggo Bapak Ibu sekalian profesi masing-masing. Ya. Ada yang profesi sebagai dokter, ada yang perawat, ada yang yang pinroh, segala macam, itu profesi masing-masing. Sehingga dengan menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya ini, nanti diharapkan ya, ketika dipanggil oleh Allah, itu bisa berjumpa Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Ini yang kita harapkan. Sehingga kalau kita mempunyai visi yang selaras dengan visi Muhammadiyah, insya Allah kita akan menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, dan nantinya pada saatnya kita bisa berjumpa Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Itu visinya. Misinya ada 3. Misi yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perlu di breakdown
Kalau misi Muhammadiyah itu menegakkan tauhid yang murni, maka untuk diri kita, bagaimana kita bisa menegakkan tauhid murni pada diri kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengimplementasikan misi pertama Muhammadiyah, tugas kita adalah menegakkan tauhid murni pada diri kita masing-masing. Itu aktualisasi misi pertama Muhammadiyah. Nah, indikatornya, kita mesti mencintai Allah di atas segalanya. Orang yang bertauhid murni itu cintanya kepada Allah melebihi apapun yang ada ya, di dunia ini. Dan dia mesti meniadakan pengaruh yang tidak selaras dengan pengaruh. Jadi sepenuhnya apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Pengaruh yang tidak cocok dengan keinginan Allah, ketentuan Allah, itu kita singkirkan. Apakah yang dimotivasi oleh nafsu ataukah yang lain-lain, pokoknya yang tidak sesuai dengan pengaruh Allah, kita singkirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang bertauhid murni itu orang yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, parameternya adalah Allah. Kalau cocok dengan Allah, oke, jadi kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak dilakukan. Nah, sehingga dalam satu hari kita bisa memutuskan berpuluh-puluh, beratus-ratus keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu indikatornya adalah Allah. Ini inti orang yang bertauhid murni. Sudahkah kita di dalam memutuskan sesuatu? Itu indikatornya itu. Jadi kalau kita mau melayani untuk kemudian melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, indikatornya adalah Allah. Ini implementasi misi yang pertama. Misi kedua, Muhammadiyah, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah atau makbulah. Implementasinya pada diri kita sebagai anggota Muhammadiyah ada dua. Yang pertama adalah mempelajari ajaran Islam, supaya kita bisa menyebarluaskan dan memajukan, kita mesti mengerti. Sehingga kita mesti belajar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan ajaran Islam. Sambil kita belajar, mengerti, sebarkan. Belajar, mengerti, sebarkan. Belajar, mengerti, amalkan, sebarkan. Jadi ada amalkan. Sehingga kita menyebarluaskan ajaran Islam, ya, itu sepanjang hayat, maka kita belajarnya pun juga sepanjang hayat. Ini misi kedua Muhammadiyah. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan misi yang kedua ini? Mempelajari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah, ya, maka ada 3 habit yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita harus belajar. Al-Quran kita masukkan di dalam memori kita, sehingga kalau dia sudah ada di dalam memori kita, di dalam memutuskan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan, itu pertimbangannya adalah Quran. Karena kita tadi ketika bertauhid pertimbangan Allah, Allah sudah memberikan, ya, ketentuan-ketentuannya itu ada di dalam Quran. Sehingga Quran itu perlu kita masukkan di dalam memori kita. Ini kita lakukan dengan melakukan tadarus Al-Quran. Standarnya, ya, tadarus Al-Quran ini
adalah seperti yang ditanyakan oleh sahabat ya, Abdullah, ya Rasulullah, fikam aqra'ul Quran. Ya Rasulullah, dalam berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran? Rasulullah jawab, fi syahrin, dalam sebulan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu standar. Sahabat itu sebulan mesti khatam. Jadi rata-rata one day one juz, satu hari satu juz. Nah, silahkan ya, Bapak Ibu ya, membiasakan membaca Al-Quran ya, sehari satu juz. Ini standar minimal. Nah, sahabat ini masih bertanya lagi, ya Rasulullah, saya kuat lebih cepat dari itu. Maka kata Rasulullah, kalau gitu selesaikan, khatamkan dalam seminggu. Masih juga mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari itu. Dikunci oleh Rasulullah, ya, tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran, menghatamkan kurang dari 3 hari. Jadi, kalau mau cepat, tidak boleh kurang dari 3 hari. Saya kira 1 minggu itu merupakan waktu yang ideal untuk kita melakukannya. Dan saya mendengar beberapa tokoh Muhammadiyah memudawamahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran dan khatam setiap minggu. Yang sekarang masih hidup, saya ada mengenal beberapa orang ya, yang sudah sedo, antara lain Kiai Haji Mas Mansur. Ya, Mas Mansur itu memudawamahkan ya dalam 1 minggu itu khatam sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, untuk bisa khatam ya sebulan sekali ini bacanya perlu lancar. Kalau nggak lancar ya berat, ya, maka harus lancar. Nah, ini Dr. Eka, seluruh pegawai sudah lancar belum ini baca Al-Quran? Kalau belum lancar, nah sekarang program crash programnya adalah bagaimana semua pegawai baca Qurannya lancar. Saya ketika menjadi direktur Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul, ya, itu saya pernah menemukan ya, dari 400-an karyawan itu yang lancar itu belum sampai 100. Jadi 1/4-nya yang lancar, lebihnya belum lancar. Akhirnya saya mengambil kebijakan ya supaya mereka lancar. Ya. Nah, pokoknya semua yang belum lancar saya berikan waktu 3 bulan untuk lancar. Caranya terserah. Ya. Cuman pihak manajemen menyiapkan pembimbing. Yang mau pakai pembimbing yang disiapkan manajemen silahkan, tapi tidak wajib. Boleh mengambil pembimbing yang lain, yang penting nanti 3 bulan harus lancar. Nah, 3 bulan itu kita evaluasi lagi, ternyata masih banyak juga yang belum lancar. Akhirnya kita kasih perpanjangan 3 bulan kedua. 6 bulan, cek lagi, masih ada juga ternyata yang belum lancar. Kita kasih perpanjangan yang ketiga. Nah, di dalam perpanjangan yang ketiga ini, saya sampaikan, Bapak Ibu, ini perpanjangan yang terakhir. Ya, karena sudah 3 kali. Nah, nanti pada evaluasi bulan ke-9, jadi akhir perpanjangan yang ketiga, kalau ada yang masih juga belum lancar, itu artinya memutuskan untuk tidak bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya. Karena tidak kompatibel, ya, tidak kompatibel dengan sistem yang ada di PKO Muhammadiyah. Jadi kita tidak memberhentikan, tetapi kita berikan challenge. Ya. Kalau sampai bulan ke-9 kok masih belum lancar, berarti memang tidak mau belajar.
Nah, orang tidak mau belajar ini dengan teori apapun nggak bisa, ya, tidak bisa. Jadi meskipun sebenarnya kalau mau belajar 3 bulan itu bisa, karena standar kita ada dokter senior, ya, usianya sudah di atas 60 tahun, ya, tidak bisa baca Al-Quran, tetapi begitu termotivasi untuk belajar, tidak sampai 3 bulan sudah lancar. Nah, senior usianya sudah manula, bisa dalam waktu kurang 3 bulan, maka yang tidak manula pasti bisa. Sehingga kalau sampai 9 bulan kok tidak bisa, itu berarti bukan karena memang tidak bisa, artinya tidak mau bisa. Nah, monggo silakan nanti jadi kebijakan sehingga berada di Rumah Sakit Muhammadiyah itu ya mesti lancar membaca Al-Quran. Belajar yang kedua adalah membaca, membangun habit membaca, habit yang keenam. Yang dibaca apa? Yang dibaca tafsir, yang dibaca hadis, yang dibaca ulumuddin, ilmu agama, dan bidang ilmu yang ditekuni. Ini standarnya, ya, standarnya apa namanya, minimal dalam 1 hari itu menyiapkan waktu 60 menit. Ya, 60 menit sehari untuk membaca. Nah, ini untuk mempersiapkan amal usaha Muhammadiyah ke depan itu harus menjadi yang terbaik. Kalau karyawannya dalam 1 hari mempunyai habit membaca 60 menit sekurang-kurangnya, maka dipastikan dia akan menjadi orang-orang terbaik di lingkungannya. Nanti perawat yang bacaannya 1 hari di atas 1 jam, insya Allah akan menjadi perawat-perawat yang unggul. Dokter yang tetap menjaga diri untuk tetap membaca, nanti akan menjadi dokter yang unggul. Demikian juga profesi-profesi kita yang lain. Ini membaca. Ini mudah-mudahan ya ini bisa diamalkan, dan sebenarnya sekarang itu kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Nah, HP kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita punya HP, nggak kelihatan di gambar ya. HP kita ini bisa kita download ya aplikasi-aplikasi mulai dari tafsir, kita tinggal mau pilih tafsir apa, hadis itu kita bisa aplikasi, sehingga kalau kita membaca tafsir, baca hadis itu cukup di HP. Dan HP ini rasanya jarang kita tinggal di rumah. Bapak Ibu kalau bekerja itu pasti yang dibawa itu. Ya. Ini apa benda yang sekarang ini selalu kita bawa kemana-mana, itu namanya HP, smartphone. Nah itu bisa kita isi dengan tafsir, dengan hadis. Ya. Ada yang berbayar, ada yang gratisan, ya tinggal pilih. Ya. Tapi kalau hanya untuk baca pribadi, bukan untuk penelitian dan lain sebagainya, yang gratisan pun juga sudah cukup. Nah, ini kita setiap hari membaca tafsir, ya mungkin hanya 1 ayat nggak masalah, tapi baca. Baca hadis, mungkin hanya 1-2 hadis, tapi baca. Ya. Kemudian bidang ilmu apa yang kita tekuni, kita nyiapkan untuk membaca. Kemudian yang ketiga, itu adalah mengikuti pengajian atau majelis ilmu. Nah, ini pengajian ini ruhnya gerakan Muhammadiyah. Sehingga anggota Muhammadiyah wajib mengaji dan mengajak orang mengaji. Ini pengajian. Ini menjadi bagian membangun apa? Membangun karakter pembelajar. Kita semua mesti mempunyai karakter pembelajar. Ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Belajar ilmu itu sejak masih bayi dalam ayunan sampai ke liang lahat. Pokoknya ketika nyawa masih di kandung badan, kita mesti membina diri selalu belajar. Nah, ini ada 3 habit di sini membangun untuk karakter pembelajar. Nah, ini saya menulis buku, ya, Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Ya. Idealnya semua pegawai Muhammadiyah itu mesti mengerti bahasa Arab Al-Quran. Ini idealnya. Tapi kenyataannya
masih banyak yang belum mengerti bahasa Arab Al-Quran. Bahkan tadi yang belum lancar membaca aja masih banyak, apalagi yang mengerti artinya itu lebih sedikit lagi. Ya, kalau yang bisa membaca lancar hanya 25%, yang ngerti artinya ini jumlahnya sedikit lagi. Maka saya menggerakkan gitu ya. Saya mencoba untuk ini menyusun buku Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran, sebuah metode yang mudah ya. Pokoknya asal mau insya Allah bisa. Ya. Ini rencananya ada 3 juz yang kita kaji. Juz pertama itu mengkaji kosakata, jadi di situ kita belajar tentang apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Nah, kemudian dengan jenis-jenisnya, itu juz pertama kita pelajari di dalam 2 buku. Nanti juz kedua kita belajar sorof, ya, tentang perubahan kata. Nanti juz ketiga kita belajar tentang nahwu, tentang tata bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memprogramkan, ini kita pelajari secara tekun. Kalau di perguruan tinggi itu dipelajari 1 buku cukup 1 semester dengan bobot kurang lebih hanya 1 SKS. Sehingga cuman 1 jam pertemuan di dalam seminggu. Ya. Nah itu 1 semester selesai 1 buku. Nah sehingga kalau kita bisa selesaikan 1 semester 1 buku, maka 6 semester selesai sebagai suplemen tambahan kita belajar. Nah, di rumah sakit nanti bisa ada pembimbing-pembimbingnya untuk tempat setoran, belajarnya bisa online. Nah, insya Allah bisa dibuka di channel Golden Habit, nanti ini sudah mulai kita ajarkan, nanti dibuat kelompok-kelompok setiap minggu setoran, maka insya Allah dalam waktu 3 tahun ya, kita semuanya sudah bisa mengerti bahasa Arab Al-Quran dengan baik. Nah, ini rahasianya di dalam surah Al-Baqarah itu sudah terdapat kurang lebih 80% kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mempelajari surat Al-Baqarah saja, maka 80% kosakata sudah kita kuasai. Nah, objek pembelajaran kita ya Al-Baqarah plus sedikit Ali Imran. Ya, karena ini sampai juz ketiga, nah ini insya Allah ya, ini akan mengantarkan kita untuk mengerti bahasa Arab Al-Quran. Menyebarluaskan ajaran Islam, ya, ini masih untuk menjalankan misi yang kedua. Ya. Ini kita lakukan dengan berdakwah dan berorganisasi. Ini habit yang ke-8. Ya. Habit yang ke-8. Ini untuk membangun apa? Membangun karakter pejuang. Nah, setelah kita belajar, ngerti Quran, maka kita bisa berdakwah. Bagi Bapak Ibu sekalian, dakwahnya itu bisa menyatu dengan aktivitas sebagai pegawai rumah sakit. Yang dokter sambil periksa, sambil visite, sambil melakukan tindakan, di situ bisa berdakwah. Yang perawat sambil mendampingi dokter visite, sambil melakukan asuhan keperawatan, ya, sambil melakukan tindakan, berdakwah. Nah, ini sehingga nilai atau kegiatan berdakwah ini bisa menyatu dengan aktivitas harian kita. Ini bagian dari nilai-nilai kejuangan ya, yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga tugas dakwah kita sudah kita jalankan bersama-sama dengan tugas pekerjaan kita. Karena Rumah Sakit Muhammadiyah itu adalah rumah sakit yang juga berfungsi sebagai dakwah. Nah, dengan kita mempunyai karakter pembelajar, setiap saat meningkat, maka insya Allah kerja kita di Muhammadiyah akan diikuti kedalaman pemahaman keagamaan kita, sehingga kita bisa berdakwah ya, makin hari makin baik.
Ini misi kedua Muhammadiyah. Ya, jadi berdakwah, berorganisasi. Nah, berorganisasinya juga bisa ditingkatkan bukan hanya di rumah sakit menjadi kepala bagian, menjadi pejabat struktural, tapi juga ikut menggerakkan Muhammadiyah di tempat tinggal, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dulu pengalaman saya, ya, nah itu biasanya Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mengantarkan karyawan bersilaturahim dengan pimpinan cabang, pimpinan ranting tempat domisilinya. Dulu dari 400-an karyawan Rumah Sakit PKO Bantul itu kita identifikasi yang tinggal di cabang ini siapa, cabang ini siapa. Nah, kita melakukan roadshow ke cabang-cabang, ya, sambil mengajak karyawan yang tinggal di cabang itu. Nah, di situ kita sampaikan, Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, ini loh karyawan kami yang tinggal di wilayah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian. Monggo silahkan diajak untuk bersama-sama mengembangkan Muhammadiyah di cabang ranting ini. Nah, sehingga karyawan kita, ya, itu kalau di rumah, dia ikut di cabang dan ranting, di rumah sakit ikut pembinaan rumah sakit. Nah, sehingga kita pembinaannya bukan hanya di rumah sakit saja, tetapi juga ada di tempatnya masing-masing terkonek dengan pimpinan cabang dan ranting. Nah, sehingga rumah sakit itu juga bisa menggerakkan cabang dan ranting. Ini bagian dari mengemban misi yang kedua Muhammadiyah. Nah, sehingga kita semua perlu membina diri sehingga memiliki karakter pejuang. Misi ketiga, ya, misi Muhammadiyah ada 3 ya, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini misi ketiga Muhammadiyah. Bagaimana implementasinya? Di dalam ranah pribadi, ya, ini mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi. Nah, sehingga kita itu memiliki karakter pengamal soleh. Nah, ini indikator yang ada di dalam Golden Habit, ya. Tertib sholat, habit pertama, tertib puasa, habit kedua, tertib zakat, infak, sedekah, habit ketiga, tertib beradab Islami, habit keempat, dan berpikir positif, habit yang ketujuh. Nah, sehingga kita membina diri, ya, supaya di dalam ranah pribadi kita, sholatnya tertib, puasanya tertib, zakat infaknya tertib, adabnya tertib, ya, dan kita bisa berpikir positif, berhusnudzon. Nah, dalam ranah keluarga, kita semua berjuang untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Antara lain dengan mewujudkan atmosfer keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, membimbing dan memfasilitasi anggota keluarga menjadi orang soleh. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, keluarga kita itu nanti akan menjadi model keluarga Islam yang sebenar-benarnya. Ini perjuangan kita. Jadi melaksanakan misi Muhammadiyah ketiga, itu pertama kita harus lakukan pada ranah pribadi, yang kedua pada ranah keluarga. Keluarga kita menjadi keluarga Islam yang sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya kita juga punya tanggung jawab di ranah amal usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian punya tanggung jawab di ranah Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga. Bagaimana membimbing SDE-nya berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan berjuang. Bagaimana mewujudkan Islam dalam kehidupan amal usaha, mewujudkan tata kelola dan atmosfer Islami, sehingga kalau kita berada di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga, wah itu sudah suasananya betul-betul Islami. Nah, ini tanggung jawab Bapak Ibu sekalian bagaimana di ranah aum ini terwujud. Nah, beberapa indikatornya adalah atmosfernya mesti atmosfer Islami.
di antara atmosfer Islam yang perlu kita bangun adalah, ya, nah misalnya suasana sholat itu terasa. Jadi begitu masuk waktu sholat, semua aktivitas non-emergensi dihentikan. Semua sholat, kecuali yang emergensi dan yang jaga. Ya, yang jaga, karena nggak bisa ditinggalkan semua rumah sakit, ya harus ada yang tetap standby, tetapi selebihnya itu mesti sholat. Klinik yang buka, begitu mau masuk waktu sholat, misalnya mau masuk waktu duhur, ya, 10 menit kemudian sebelumnya itu sudah ada reminder mestinya. Ya. Ini kalau saya beberapa rumah sakit sudah ada remindernya. Jadi 10 menit sebelum masuk waktu sholat itu sudah ada suara dari sound sistemnya. Saudara, beberapa saat lagi waktu sholat tiba. Segera hentikan kegiatan dan bersiaplah melakukan sholat berjamaah di masjid. Wah, ini kalau terjadi luar biasa. Jadi dokternya kalau sudah mendekati waktu sholat itu tidak boleh panggil pasien lagi. Ya. 10 menit menyelesaikan yang masih diperiksa, nah, nanti yang sudah diperiksa sudah keluar, sudah tutup. Pasien yang masih nunggu diajak ke masjid. Ya. Keluarganya yang masih tunggu diajak ke masjid. Nah, kita melakukan sholat di sana. Nah, sehingga rumah sakit kita itu begitu terasa, ya, menghormati waktu sholat. Aktivitas-aktivitas di waktu sholat yang non emergensi itu dihentikan, semua melakukan sholat. Nah, yang tersisa hanya aktivitas-aktivitas yang sifatnya emergensi yang tidak boleh ditinggal. Ya, insya Allah akan membuat suasana berada di Rumah Sakit Muhammadiyah itu nyaman. Nanti tata pergaulannya Islami, ya, ini akan menjadikan suasana di rumah sakit kita suasana yang nyaman. Itulah, ya, 9 Golden Habit, ya, adalah implementasi dari misi Muhammadiyah. Ya. Landasannya adalah iman, itu misi pertama menegakkan tauhid yang murni. Kemudian misi yang kedua, memajukan dan menyebarluaskan ajaran Islam, itu implementasinya adalah membentuk karakter pembelajar, yang ini dibangun dengan melakukan apa? Melakukan tadarus, melakukan kegiatan membaca, dan taklim, pengajian. Kemudian menyebarluaskan Islam, itu karakter pejuang. Nah, misi ketiga mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi dibangun dengan membangun ketertiban melakukan sholat, ketertiban puasa sunnah, ketertiban zakat infak sedekah, ketertiban beradab Islami, dan berpikir positif. Ada 9, ya, habit ini, ya, oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinamakan Gerakan The 9 Golden Habit. Ini adalah implementasi, ya, misi Muhammadiyah dalam kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjalaninya? Nah, ini ada pelajaran kehidupan dari seorang profesor filsafat, ya, dengan menghadirkan sebuah kayak toples gitu kosong, di mana toples ini diibaratkan sebagai kehidupan kita. Nah, toples ini bisa kita isi dengan batu. Nah, kita isi dengan batu. Maka ketika sudah diisi dengan batu, sang profesor bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini penuh? Maka oleh para mahasiswa dijawab, penuh Profesor, ya, karena di situ sudah ada batu-batu besar yang memang mengisi sampai ke batas atas dari toples ini.
Nah, kemudian profesor mengeluarkan apa? Mengeluarkan kerikil. Dan memasukkan kerikil itu pelan-pelan ke dalam toples, ternyata masih banyak sekali kerikil yang bisa masuk di celah-celah, di rongga yang ada di dalam toples, di antara batu-batu itu. Nah, begitu penuh, dia bertanya lagi kepada para mahasiswa, apakah toples ini penuh? Ya. Dijawab mahasiswa, penuh profesor. Nah, kemudian dikeluarkan apa lagi? Ya, pasir. Ternyata yang berisi batu dan kerikil tadi dikasih pasir, ya. Kemudian digoyang-goyang, oh masih banyak pasir yang bisa masuk ke dalam toples itu. Kembali sang profesor bertanya, ya, apakah toples ini penuh? Mahasiswa saling berpandangan, gitu ya. Jawabnya kok salah terus, ya. Ya, tapi dengan malu-malu mengatakan penuh profesor. Ya. Akhirnya sang profesor memasukkan apa? Ya, mengeluarkan air. Ternyata toples yang berisi batu, kerikil, dan pasir tadi diberi air masih muat banyak. Nah, ini contoh kehidupan kita. Batu-batu itu adalah hal-hal yang penting. Ya. Kerikil itu hal-hal yang ya untuk meningkatkan kenyamanan, tetapi tidak harus ada di dalam hidup kita. Ya. Nah, kemudian pasir itu hal-hal yang kurang penting, ya. Air itu hal-hal yang lebih kurang penting lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau toples ini kita isi dengan pasir terlebih dahulu sampai penuh, kira-kira batunya bisa masuk apa tidak? Tentu nggak bisa masuk, ya. Kerikilnya juga nggak bisa masuk. Jadi kalau kita sudah memenuhi, ini pelajarannya, kalau kita sudah memenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak penting, maka aktivitas yang penting itu tidak bisa masuk. Jadi kalau hidup kita sudah kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, maka yang penting-penting itu akan menjadi terlupakan. Maka mulailah dari batu-batu besarnya. Nah, persoalannya, apakah yang menjadi batu-batu besar Anda? Ya. Nah, ini persoalan yang perlu kita jawab, Bapak-Ibu sekalian. Nah, berani enggak menjadikan 9 golden habit tadi menjadi batu-batu besar kita? Sebagai sesuatu yang pertama-tama harus kita install dulu di dalam diri kita dan tidak boleh dikalahkan oleh hal-hal yang lain. Ini kalau berani, saya kira ini merupakan sikap yang luar biasa yang bisa kita menjadikan orang yang bisa sukses. Nah, ini contoh, ya, contoh. Bagaimana kita bisa mempunyai hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Tadi golden habit tadi, ada karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Ini habitnya mulai tadarus Al-Quran, membaca, pengajian, ya, sholat, puasa, zis, adab, berpikir positif, dakwah, berorganisasi. Ini adalah 9 golden habit. Berani enggak, ya, Bapak Ibu menjadikan 9 golden habit ini menjadi sesuatu yang kita pentingkan, kita install dulu di dalam diri kita. Nah, kalau berani, wah ini saya kira sebuah langkah yang dahsyat yang akan menjamin kesuksesan di masa yang akan datang. Karena sebenarnya kita bisa melihat seseorang itu akan sukses apa tidak, itu dengan mengetahui apa yang dilakukannya saat ini. Kesuksesan yang akan datang itu adalah apa yang dilakukan saat ini. Jadi kalau kita melihat yang dilakukan itu sudah sesuatu yang tidak penting, tidak ada harapan untuk sukses. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang penting, maka insya Allah ke depan kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, kita tahu, Bapak-Ibu sekalian,
sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita itu apa? Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ya, itu bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya bagus, dia sukses. Kalau sholatnya tidak bagus, ya dia tidak sukses. Kenapa sholat ini menjadi indikator kesuksesan? Karena ternyata di dalam sholat itu isinya adalah komitmen dan isinya adalah permohonan. Komitmen apa? Komitmen untuk bertauhid, komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, komitmen untuk menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu isinya komitmen semua. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, komitmen ini banyak yang tidak disadari ketika sholat. Ini saya baru saja mewawancarai ya, calon-calon dosen ya, sebuah universitas Muhammadiyah. Itu salah satu yang saya tanyakan ya, sudah biasa sholat? Oh sudah, alhamdulillah sholatnya tertib. Ya. Bacaannya bagaimana? Oh bisa mengucapkan bacaan sholat. Ketika saya tanya, ya apa artinya? Ya, beberapa bacaan misalnya Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, apa artinya? Banyak yang tidak bisa menjawab. Artinya apa? Banyak yang tidak paham apa yang dipresentasikan kepada Allah. Tidak paham. Ini kenyataan. Maka Dr. Eka, ya, kalau masih ada karyawan yang belum paham bacaan sholat, ini mestinya menjadi high priority, prioritas level tertinggi. Kalau bisa dalam 1 bulan ini semua sudah mengerti setiap bacaan sholat. Jangan sampai sholat itu ketika membaca bacaan itu blank, maksudnya apa nggak ngerti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ketika ditanya Allahumma ba'id itu artinya apa? Apa ya? Berarti dia presentasi kepada Allah, dia tidak ngerti apa yang dipresentasikan. Ini kualitasnya ya mohon maaf itu masih selevel dengan apa burung yang suka menirukan suara itu. Ya, levelnya baru itu perlu ditingkatkan. Level kita manusia, mestinya ketika kita mengucapkan kita paham, ketika kita berkomitmen kita paham apa yang kita komitmenkan, ketika kita mohon maaf kita paham apa yang kita mohon kepada Allah memaafkan kita. Nah, kadang-kadang kita minta maaf tapi tidak tahu yang kita minta apa. Kita minta rezeki tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Nah, ini mohon ini bisa menjadi apa namanya prioritas tertinggi, ngerti bacaan sholat. Ngerti bacaan sholat, karena ini akan mempengaruhi hidup. Orang yang sholatnya sekedar ritual, ya ritual, nanti efeknya di luar sholat itu akan kurang. Nah, di samping yang sifatnya maknawiyah tadi, mohon yang sifatnya kuantitatif, ya ini juga diperhatikan. Nah, ini sholatnya tertib. Nah, nanti saya kirimkan ke Mas Prapto ini, ya, bagaimana kita masing-masing kalau bisa semua karyawan mengisi logbook ini. Ya. Jadi kita mempunyai status diri. Allah memerintahkan kita wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu sekalian
melihat apa yang telah lewat untuk perencanaan yang akan datang. Dan sebagai Muslim, beruntung itu pilihannya akan datang itu harus lebih baik dari sekarang. Karena indikatornya, mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah yang beruntung. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Yang hari ini sama dengan kemarin, dia itu termasuk orang yang tertipu. Kita sama itu masuk golongan tertipu. Nah, kalau mangkana yaumuhu syarrun min amsihi, yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, ya, fahuwa mal'unun, dia terlaknat. Nah, kita untuk bisa menjadikan besok lebih baik dari sekarang, indikatornya apa? Data, berbasis data, atau kira-kira? Kebanyakan kira-kira. Sehingga perbaikannya tidak terlihat signifikan. Karena hanya main terka saja. Tapi kalau kita punya data objektif, maka kita tahu mana yang bisa kita tingkatkan. Contoh salat ini, ya, kita punya data selama sebulan. Ya. Nah, ini logbook untuk bulan Dzulhijjah. Nanti dimulai hari Ahad bisa diisi. Tahiyatul masjid dilakukan apa tidak? Nah, kalau sholatnya tidak di masjid nggak dilakukan, ya. Tapi sholatnya di masjid, alhamdulillah, ini kasih skor 1. Rawatib qobliyah dilakukan apa tidak? Alhamdulillah dilakukan, skornya 1. Kemudian sholat maghribnya, ini yang di blok merah ini, ya ini yang untuk fardunya itu skornya 2. Di awal waktu ya tidak? Oh iya, 1. Berjamaah 1. Maghrib di masjid 1. Zikir atau tidak? Zikir 1. Rawatib ba'diyah dilakukan apa tidak? Iya, skornya 1. Kemudian nanti masuk waktu Isya, melakukan sholat tahiyatul masjid apa tidak? Atau tetap berada di masjid sejak maghrib? Kalau iya, 1. Sholat Isyanya 2. Di awal waktu skornya 1. Berjamaahnya 1. Di masjid tambah 1. Berdoa, berzikir tambah 1. Rawatib ba'diyah Isya tambah 1. Nah, ini kalau ini kita isi semua, berarti waktu Isya kita melewatinya dengan amalan terbaik di waktu Isya. Nanti lanjut pada dini hari. Tahajud dilakukan apa tidak? Oh iya, 1. Waktunya sepertiga malam akhir apa tidak? Oh, masuk sepertiga malam akhir, 1. 7 rakaat sampai enggak? Oh, sampai 7 rakaat, 1. Apa lengkap 11 rakaat? Oh, lengkap sesuai apa yang dilakukan Nabi 11 rakaat. Oh, berarti optimal tahajudnya. Masuk waktu subuh. Waktu subuh, tahiyatul masjid dilakukan apa tidak? Iya. Qobliyahnya, subuhnya 2. Awal waktunya, berjamaahnya, di masjidnya, berzikir ba'da sholat. Nah, mungkin tambah amalan luar biasa waktu subuh, ada iktikaf antara subuh dan syuruk. Lakukan apa tidak? Lakukan. Iya. Nah, kemudian masuk waktu duha. Sholat syuruk, sholat duha dilakukan. Iya. Hingga 4 rakaat. Iya. 8 rakaat. Iya, misalnya. Nah, habis itu masuk waktu duhur. Tahiyatul masjid apa tidak? Rawatib qobliyah apa tidak, sholat duhurnya skornya 2, di awal waktu berjamaah di masjid, ya, zikir ba'diyah duhur, kemudian masuk waktu asar, ya, ini apa namanya skornya seperti yang lain-lain, ya. Nah, kalau optimal secara kuantitatif sehari nilai kita 50. Ini secara kuantitatif. Nah,
Nah, bagi ibu-ibu yang ada halangan syar'i, maka ada faktor koreksinya. Misalnya, ya, hari ini adalah akhir haid, sehingga waktu maghribnya ya, itu masih belum sholat. Nah, waktu haid itu diisi dengan skor yang sama, ya, itu diisi. Nah, kemudian ternyata setelah isya, ya, itu dia sudah bersih sehingga isya dia lakukan. Nah, maka ini akan menjadi koreksi nanti, ya. Sehingga scoringnya itu dikurangi skor halangan syar'i. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian dengan mengisi ini kita punya status diri. Oh, selama 1 bulan sholat maghrib saya yang di masjid ada berapa kali, yang berjamaah ada berapa kali, yang di awal waktu berapa kali, ya, yang kemudian kita lengkapi dengan zikir berapa kali. Itu kita punya data. Ya. Data itu kita evaluasi tiap bulan sehingga kita bisa membuat peningkatan-peningkatan, perencanaan-perencanaan. Ya. Misalnya, waduh, kenapa sholat jamaahnya bulan ini kok nggak sampai separuhnya? Kita bisa tahu bulan depan saya sholat jamaahnya harus tambah berapa persen. Sampai nanti menjadi mudawamah, sholat fardu kita selalu kita lakukan di awal waktu berjamaah di masjid. Ini kecuali dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang emergensi. Dalam kondisi yang emergensi ini kita ya apa boleh buat. Nah, inilah ya. Ini kalau kita isi nanti masing-masing kita punya status diri. Sholat kita bulan ini prestasi kita seperti apa? Nggak masalah Bapak Ibu sekalian, di tahap awal prestasinya berapapun nggak masalah, yang penting wajibnya sudah terisi. Nah, kalau wajibnya atau fardunya terisi, berarti skornya ini 5 kali 2, 10, misalnya skor minimalnya 10, sudah kita lakukan, nggak apa-apa. Kita tahu berapa yang harus kita tingkatkan. Dan kita sudah tahu idealnya seperti apa. Dengan mengisi ini tiap hari kita tahu idealnya. Dan kita kalau tidak melaksanakan nanti ada perasaan menyesal. Ya Allah, tadi kok tidak qobliyah, telat ke masjidnya, datang sudah masbuk sehingga tidak ada qobliyah. Kita nyesal, oh nanti saya harus perbaiki. Ke depan saya ke masjidnya tidak terlambat sehingga sempat untuk tahiyatul masjid, sempat qobliyah. Itulah ya. Kita dengan mengisi itu ada rasa penyesalan ketika tidak melaksanakan. Saya ngisi ini juga ikut emosional, Bapak Ibu sekalian ini ya. Ketika ngisi, ya Allah kok nggak sempat dilakukan itu rasanya emosi kita diaduk-aduk. Ya. Apalagi misalnya tahajud sampai tidak terlaksana, nggak tahajud, Masya Allah ketika ngisi itu merasa ya Allah jangan sampai besok lewat lah. Ya. Duhanya jangan sampai besok lewat. Itu dengan ngisi. Tapi kalau kita tidak ngisi, nggak melakukan itu kadang-kadang kita merasa biasa-biasa saja. Nah, perasaan ini yang kita perlu tumbuhkan. Ya. Kita menyesal kalau tidak mengambil peluang terbaik itu ya, menjadi amalan kita. Kita tidak tahu besok itu masih diberikan kesempatan hidup apa tidak. Gitu ya. Sehingga saat-saat ini, hari ini adalah hari yang paling berharga, yang kita mesti memperjuangkan, melakukan yang terbaik. Ya, jadi kita mendapatkan hari ini, ya, itu adalah peluang terbaik yang kita mesti setting, kita bisa melakukan yang terbaik hari ini. Besok kita nggak tahu masih diberikan kesempatan apa tidak. Kalau masih di kesempatan, kita lakukan yang lebih baik lagi. Kalau tidak, hari ini sudah kita lewati dengan cara yang terbaik. Mas Prapto, ini baru habit yang pertama. Ya,
monitoring habit yang pertama, bagaimana kita melakukan monef. Nah, di sini sudah hampir asar ini. Sebentar lagi asar ya. Mungkin sementara kita cukupkan di sini ya. Silahkan nanti bisa dimulai, nanti saya kirimkan. Nah, bisa dibentuk menjadi gerakan jamaah ini Dokter Eka. Ya. Dari gerakan jamaah, setiap kepala ruangan atau kepala pejabat struktural itu memimpin anak buahnya, bukan hanya urusan pekerjaan, tapi juga urusan habit ini. Sehingga ya, nanti setiap karyawan mengumpulkan logbooknya tiap awal bulan berikutnya. Nah, jadi nanti ini di bulan Dzulhijjah ini nanti dikumpulkan di awal Muharram. Nah, kemudian itu dari kepala bagian itu nanti melakukan rekap. Ya, nanti bisa tak kasih contoh rekapannya. Ya. Nah, sehingga dari pihak rumah sakit melakukan monitor bagaimana pelaksanaan sholat semua karyawan. Nah, sehingga karyawan ini mau tidak mau ya terbawa atmosfer untuk senantiasa memperbaiki diri. Nah, atmosfer ini yang kita perlukan sehingga dalam waktu tertentu menjadi pegawai rumah sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga itu merupakan keberuntungan, ya, merupakan kesyukuran karena dibimbing untuk menjadi semakin baik. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat saya Mas Jamal, ya, mana yang lebih baik, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Nah, dengan sistem ini ya kita dipaksa untuk menjadi baik sampai akhirnya itu terpaksa masuk surga. Nah, kalau sudah di surga itu terpaksa itu merupakan kesyukuran. Ya Allah, kenapa saya dulu kok bekerja di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Purbalingga sehingga saya dapat merasakan surgamu. Coba kalau saya bekerja di tempat lain, mungkin nggak kesempatan untuk mencicipi indahnya surga ini. Nah, ini nanti kalau ini bisa menjadi sesuatu yang dirasakan oleh semua karyawan, alhamdulillah ya di PKO Purbalingga. Sehingga di samping bekerja, kita juga diantarkan menuju gerbang surga. Mungkin cukup sekian dulu, Dr. Eka, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ini alhamdulillah baru hari habit pertama ya dok. Padahal kita membahas inginnya tunggal seperti itu. Tetapi memang waktunya kan panjang ya dok. Ya. Jadi alhamdulillah dokter, kita sebenarnya sudah kemarin dari SDI kami sudah berinisiatif membuat Google Form, tetapi baru sederhana dok. Iya. Harapannya dengan Dokter Agus mengisi ini lebih menyempurnakan seperti itu. Karena menurut kami tujuan dari RSU PKO Muhammadiyah adalah kita harus mempunyai spirit al-ma'un, karena misinya itu saya kemarin dari teman-teman sepakat itu menjadi nomor 1 spirit al-ma'un dan bisa menjalankan 9 golden habit seperti itu. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Monggo teman-teman ada yang ditanyakan atau dari Pak Prapto? Oke, terima kasih ini Pak Agus yang telah menguraikan dengan begitu lugasnya, luar biasa tentang 9 golden habit ya. Bagaimana pembiasaan diri kita sesuai dengan visi misi Muhammadiyah, yaitu tadi terpaksa masuk surga ini Pak ya.
Mohon maaf, ini yang saya tanyakan ini untuk pelaksanaan penilaian atau tentang Golden Nine pembiasaan tadi, Golden Nine Habit eh, itu sistemnya per bulan atau memang per hari itu ya, Pak? Enaknya itu, Pak. Ya. Ini bisa kita isi tiap hari untuk amalan yang sifatnya harian, sama ada amalan yang tergantung pelaksanaannya. Coba ini kita lihat ya. Jadi, nah seperti ini sholat. Sholat ini kan harian misinya. Oh iya, iya. Sholat ini harian. Kemudian nanti untuk puasa. Nah, puasa ini sesuai dengan puasa pilihan. Ini untuk bulan Dzulhijjah. Ini kalau yang milih Senin Kemis, nanti diisi setiap Senin Kemis. Ya, ketika puasa, ya ini ada apa namanya? Ada jadwalnya Senin Kemis, ada puasa Arafah. Ya. Nanti kita laksanakan skornya. Kalau kita laksanakan skornya 1, kalau ada halangan syar'i, ini Kamis tanggal 12 ini halangan syar'i karena ini hari tasyrik. Ya. Ini hari tasyrik, kita tidak boleh puasa, ya. Maka di sini halangan syar'i 1, sehingga nanti ada scoringnya. Ini sesuai dengan hari puasa. Nanti untuk ZIS itu sesuai dengan penerimaannya. Jadi misalnya sebulan terima gaji sekali, ya misalnya terima 4 juta misalnya, ya itu sudah kemudian muncul hitungannya, ya. Berapa yang harus kita lakukan. Nah, nanti di mana ya? Ini apa untuk zakat. Nah, untuk adab ini ada apa namanya? Ada logbooknya, ini juga diisi harian untuk adab, tiap hari kita ngisi. Kemudian untuk tadarus ini kita juga ngisi, setiap kita tadarus kita dokumentasikan. Ya. Kita baca, awal baca jam berapa, akhir baca jam berapa, ya, yang kita baca apa, ya. Nanti target kita misalnya 1 bulan 30 juz, tercapai berapa, itu juga ada standarisasinya. Kemudian untuk apa membaca, ya. Membaca itu harian juga, ya. Kita membaca apa tidak, misalnya membaca tafsir iya, kemudian hadisnya iya, AIK kita baca, ilmu yang kita baca, durasinya tercapai, ya. Nah, berarti skor maksimalnya 5. Kemudian untuk yang ini pengajian, ya. Nah, ini pengajian ini ada berapa pengajian yang diselenggarakan, nanti bisa dicantumkan, ya. Nah, ini saya nunut menyantumkan Golden Habit tiap Sabtu, ya, Golden Habit Forum. Nah, kalau ikut saja skornya 1, ini A, ya. Nah, ini 1. Kemudian membuat resume, ada skor lagi. Kemudian membuat RTL, rencana tindak lanjut, skornya 1. Sehingga 1 kali pengajian itu skornya maksimal 3. Ya. Nah, kemudian untuk yang berdakwah berorganisasi, ya. Ini misalnya membagikan konten dakwah persyarikatan. Jadi kita nge-share dakwah persyarikatan, kita bagi-bagi ke teman, itu kita dapat skor 1. Kultum skornya 5. Membuat audio video dakwah dan mengunggah di medsos skornya 10. Jadi membuat video, ya. Kemudian membuat tulisan artikel dakwah dimuat di saluran publikasi, apakah web atau koran atau majalah, skornya 10. Ceramah skornya 10. Khotbah skornya 15, ya. Ini skor untuk apa melaksanakan dakwah. Nah, saya kira nanti bisa dimodifikasi. Jadi untuk apa? Untuk pegawai rumah sakit, nah, nanti ada apa nilai-nilai dakwah yang ada di rumah sakit itu, sehingga ini bisa kita lakukan. Untuk dakwah, ya, ini kita mengikuti kegiatan organisasi, ya, sebagai partisipan skornya 5, sebagai bagian tim penyelenggara skornya 10, sebagai koordinator atau ketua penyelenggara skornya 15. Ini apa? Kita tinggal tanggal berapa, hari berapa kita lakukan. Kemudian, nah untuk berpikir positif juga ada indikator-indikatornya. Saya kira ini bisa saya kirim, ya, bisa silahkan kalau mau dimodifikasi, diisi tiap hari, tapi ngumpulkannya sebulan sekali. Ya. Ngumpulkannya sebulan sekali.
nanti kita ketemu rekapnya ini, ya, rekapnya tadarus kita skornya berapa, membaca skornya berapa, pengajian skornya berapa, puasa skornya berapa, dan seterusnya, sehingga kita punya raport setiap pegawai di dalam hal amalia keislaman kita. Misinya ada yang harian, ada yang mingguan, ada sesuai dengan kegiatannya. Ya. Nah, kemudian ngumpulkannya itu cukup sebulan sekali. Demikian, Mas Prapto. Ya. Siap, Pak. Siap. Boleh nanya lagi, Pak? Ini Silakan. Ya. tadi kan ada ya kultum juga nilainya sekian, Pak. Ya. Kultum. Nah, kalau misalnya kebetulan saya di DMC, Pak. Saya memberikan pengarahan, tapi bukan kultum keagamaan, keislaman, tetapi pengarahan tentang kebencanaan. Apakah itu masuk juga dalam penilaian, Pak? Bisa masuk penilaian, ya. Itu masuk sebagai kultum. Okay. Nah, gitu. Ya. Nah, itu masuk di kegiatan organisasi juga masuk. Jadi misalnya ada acara MDMC, acara apa gitu ya, misalnya penyuluhan atau apa. Nah, nanti partisipannya itu ada skornya. Event organizer-nya, panitianya punya skor. Ketua panitianya skornya lebih tinggi lagi. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi bagian dari skor di dalam berorganisasi, berjuang, menjadi karakter berjuang. Eten, Mas Rapta. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, monggo silakan. Izin dokter, ini ada ayahanda Bapak Ali Sudarmo, Ketua PDM kami, kemudian ada Bapak Mahfudi, Ketua BPH kami. Alhamdulillah. Pak Sudarmo, Assalamualaikum Pak Ali Sudarmo. Wabarakatuh, Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Mengikuti ini, Pak Dokter. Alhamdulillah. Monggo sama-sama kita bimbing karyawan rumah sakit ya untuk menjadi bagian penting dari perjuangan Muhammadiyah. Ya. Itu yang sangat saya harapkan itu, karena selama ini aplikasi atau aktualisasi dari MPKU-nya ini belum tembus, sehingga dari persyarikatan sampai ke karyawan ini juga nggak nyambung. Nah, ini barangkali dengan dibuka pada hari ini, mungkin nanti akan tersambungkan. Sesungguhnya menjadi karyawan PKU itu sungguh mulia. Namun selama ini barangkali karena memang belum memahami, dan dari MPKU juga tidak ada semacam tugas-tugas yang harus diaplikasikan di rumah sakit, sehingga di beberapa rumah sakit termasuk kami Purbalingga ya belum sampai ke situ untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi terima kasih ini dibuka pemikirannya teman-teman kita yang di PKU, sehingga nanti akan meringankan kami dari PDM, ya, sehingga tanpa diawasi sudah mengawasi dirinya sendiri. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak Ali Sudarmo, ya mudah-mudahan ini sebagai entry point untuk membangun kesepahaman dan ya perjuangan bareng lah. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Agus Sukaca yang telah memberikan sosialisasi The 9 Golden Habits pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan The 9 Golden Habits pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mohon maaf untuk sebelumnya, bisa kita buka videonya untuk dokumentasi sebentar. Teman-teman, mohon dibuka videonya. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum menutup acara,
Saya sebagai MC atau moderator pada acara ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini. Sekian, mari kita tutup bersama acara sosialisasi ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.